Hi guys, I'm back. Halo semuanya. Aduh, udah 2 tahun aku kagak keluarin video. Well, actually 1 tahun aku nggak keluarin video. Tahun lalu aku ada coba keluarin beberapa video, tapi kayak pakai bahasa Inggris ya. So now I'm back. Untuk kalian yang baru di channel aku, nama aku Luciana. Dan aku orang Indonesia yang dari kecil udah di Amerika, dari sejak aku umur 10 tahun dan sekarang aku sudah 30-an tahun. So about 20 something years aku udah di Amerika. Untuk kalian yang udah follow aku dari dulu, aku kangen banget sama kalian. Kalian kangen nggak? Mungkin kalian ada bertanya-tanya, selama 2 tahun terakhir aku kemana aja. Di video ini aku akan cerita aja kayak 2 tahun terakhir tuh aku kemana sih, nggak nongol di YouTube. 2 tahun yang lalu waktu aku berputuskan untuk selesai untuk quit YouTube, waktu itu kayaknya aku tuh baru masuk program MBA ya, program MBA di UCLA. MBA itu S2 di Business, UCLA itu University of California di Los Angeles. Pada waktu itu aku mau keluar dari accounting. Untuk kalian yang baru ke channel aku, background profesional aku dan background pendidikan aku itu di accounting. Dan aku udah ngajarin accounting udah 10 tahun, and I just wanted a change. Aku pengen keluar dari accounting ke bidang yang lain. Aku baru mulai, waktu itu aku baru mulai organisasi aku. Aku ada tahun 2021 di bulan Agustus, tepatnya Agustus 17, aku ada mendirikan organisasi aku sendiri. Nah, organisasinya ini organisasi non-profit ya. Non-profit itu artinya kita nggak ngambil untung. Aku nggak ngambil untung dan aku juga nggak dibayar karena organisasi aku ini volunteer semuanya, termasuk aku sendiri. Dan organisasi non-profit aku yang aku dirikan itu di bidang animal rescue. Jadi animal rescue itu menyelamatkan binatang anabul-anabul yang terlantar. Jadi kalau di Indonesia kan ada animal shelter, di sini juga ada animal shelter, tapi di sini juga ada namanya animal rescue, organisasi animal rescue yang lebih kecil dari shelter. Tapi kalau shelter ada fasilitas yang mereka bisa tempatin anabu-anabu yang mereka selamatin, itu animal shelter. Tapi kalau animal rescue, kita nggak ada fasilitas seperti itu. Jadi anabu-anabu yang kita selamatin itu kita taruh di foster home untuk sementara sampai mereka teradopsi gitu ya. Jadi ya, Agustus 2021 aku mendirikan organisasi animal rescue aku sendiri. Selain organisasi itu, aku masuk program MBA. It was just a lot for me to do. Jadi makanya nggak sempat lagi deh bikin video, edit video dan segala macam di YouTube. Makanya waktu itu aku berhenti dari YouTube. Nah, sejak itu what's been happening with me? Aku ngapain aja sejak itu? Nah, sejak itu aku sebenarnya setahun kemudian aku keluar dari program MBA di UCLA itu. Basically aku drop out dari program MBA itu. Kenapa? Karena selama aku di program itu selama setahun, aku nyadar bahwa aku mau secara permanen pindah ke bidang non-profit ya. Biasanya di organisasi non-profit itu lebih pakai passion, karena non-profit itu biasanya mendukung kayak topik-topik sosial gitu ya. Pada waktu itu aku nyadar bahwa untuk masuk ke bagian non-profit itu kita nggak perlu gelar MBA. Dan terus juga kelas-kelas yang aku ambil di tahun pertama di program MBA di UCLA itu kelas-kelas itu nggak terlalu applicable ya, nggak terlalu bisa dipakai di bidang non-profit atau di bidang social impact yang aku mau gitu. Jadi nanti juga aku ngeliat kelas-kelas yang mendatang yang aku tertarik untuk ambil, atau kelas-kelas yang di offer di program itu mendatang di tahun kedua, tahun ketiga, itu juga kayaknya kurang cocok sama apa yang aku mau lakukan di non-profit. Intinya aku merasa untuk pindah ke bidang yang aku mau itu nggak perlu S2 gitu. Dan honestly menurut aku most of the time itu nggak perlu S2 di bisnis ya, kecuali kalau kalian mau kayak pindah ke consulting gitu ya, kayak management consulting gitu ya, itu gelar MBA itu akan sangat useful. Itu
jalur karirnya suamiku Jurni. Tapi menurutku di luar itu nggak perlu sebenarnya S2 di bisnis gitu. Aku juga nggak terlalu cocok sama lingkungan belajar di UCLA karena menurutku murid-murid yang ada di program MBA itu kurang serius ya. Di program MBA itu kita banyak team project gitu ya. Kita mesti tergantung sama tim member kita yang ada di tim project itu kan. Terus juga kedua, aku kurang cocok sama cara profesor-profesor yang di UCLA ngajar. Ada 1 atau 2 profesor yang emang bagus, tapi kebanyakan aku kurang cocok lagi sama cara mereka ngajar gitu. I think profesor-profesor di UCLA itu sangat pintar dalam research, tapi pintar nge-research belum tentu pintar ngajar gitu kan menurutku. Terus course yang aku pakai untuk nerusin MBA di UCLA itu bisa aku pakai untuk membantu anabul-anabul yang diterlantarkan. Aku ingat kayaknya kayak 40.000 sampai 50.000-an, dan itu kayaknya per tahun I think. Menurut aku 40.000 50.000 itu kayaknya enakan disimpan ya, either disimpan jadi saving atau sebagian didonasiin untuk anabul-anabul yang akhirnya aku selamatkan lewat organisasi aku. Karena organisasi aku non-profit, kita selalu nyari donasi. Terus juga selain aku keluar atau drop out dari program MBA di UCLA, aku meneruskan organisasi animal rescue aku. Jadi aku full time. Jadi mulai 2022 sampai sekarang itu aku full time sampai recently full time fokus mendirikan organisasi aku Animal Rescue. Tahun pertama aku mendirikan organisasi ini, lewat organisasi aku kita menyelamatkan 30 anabul. Ini anabul cuma anjing ya, organisasi aku cuma fokusnya ke anjing karena aku nggak terlalu familiar sama perawatan kucing di Amerika. Dari awal 2022 sampai sekarang itu total 40-an anabul yang tim aku dan aku selamatkan lewat organisasi Animal Rescue aku. Waktu aku keluar dari accounting, aku keluar dari program UCLA, itu kan aku nggak ada kerjaan yang bayar gitu ya. Maksudnya aku ngerjain organisasi aku, tapi kan aku nggak dapat bayaran dari ngerawat organisasi aku, dari ngerawat anabul ini gitu. Jadi selama setahunan itu ya suamiku Juni doang yang kerja selama aku ngurusin organisasi aku gitu. Nah, aku tahu itu nggak akan selamanya. Aku ada planning memang untuk balik lagi, untuk kerja lagi. Accounting itu suatu comfort zone untuk aku gitu ya. Jadi tentunya waktu aku mikir mau balik kerja lagi, aku mikirnya ke accounting gitu. Biarpun ini comfort zone, tapi bukan sesuatu yang aku sebenarnya suka kerjain gitu. Tapi mungkin inilah saat aku untuk benar-benar keluar dari accounting ke bidang yang aku benar-benar suka. Nah, aku suka bidang animal rescue, tapi bidang animal rescue ini nggak menghasilkan uang untuk aku, ya kan? Jadi aku nyari bidang yang aku suka dan menghasilkan uang gitu. Nah, itu nanti aku bisa bikin video yang berbeda, cuma ngomongin tentang bidang-bidang apa aja yang aku lagi explore. Karena sekarang ini aku lagi explore bidang 2-3 bidang di luar accounting yang aku mungkin interested in, dan gimana aku cara explore. Maksudnya aku explore tuh gimana sih, itu nanti aku bisa ngomongin di video yang lain ya, video yang tersendiri gitu. Tapi basically ya itu gitu. Selama 2 tahun terakhir aku bikin video di YouTube pakai bahasa Indonesia. Itu yang aku kerjain. Aku drop out dari program MBA di UCLA. Aku fokus mendirikan organisasi Animal Rescue aku, dan sekarang aku lagi mau completely keluar dari accounting dan switch ke bidang lain. Cuma I still don't know apa bidang itu, aku masih exploring. Terus gimana soal organisasi rescue aku? Organisasi rescue aku sekarang ini masih berjalan, cuma kita juga lagi slowing down karena rescue itu susah banget guys. Di bidang animal rescue itu susah banget, karena bukan cuma secara emosi susah, secara fisik susah, secara keuangan juga susah. Karena bukan kita tentunya menghadapi anabul-anabul yang terlantar, atau kadang anabul-anabul yang di abuse gitu ya.
dan itu sendiri udah secara emosi susah ya kan, berat gitu maksudnya. Tapi selain itu kita juga mesti berinteraksi sama manusia-manusia lain yang mau membantu Anabul ini. Dan itu ternyata nggak segampang yang kita mungkin pikir gitu. Banyak kompetisi ternyata, biarpun kita semua tujuannya sama ya, tujuannya untuk menyelamatkan Anabul-Anabul yang terlantar atau di abuse atau tersakiti. Tujuannya sama, tapi caranya beda-beda, and that's okay. Caranya beda-beda, tapi personalitas orang-orang di Animal Rescue itu ada banyak yang baik-baik banget, tapi banyak juga yang aneh-aneh dan gak tulus gitu membantu Anabul-Anabul ini. Jadi untuk aku it's just really hard gitu, susah gitu untuk berinteraksi sama orang-orang seperti itu gitu. Terus juga donasi juga susah, karena organisasi Animal Rescue itu kita biasanya ngandelin 100% ngandelin donasi untuk untuk taking care, untuk merawat Anabul-Anabul yang sudah kita selamatin gitu ya, sementara mereka nunggu diadopsi. Itu kita yang organisasi aku yang mesti merawat Anabul itu. Jadi kita yang mesti bayar, misalnya kalau Anabul perlu ke dokter hewan itu kita mesti bayar itu, Anabul perlu training kita mesti bayar itu, Anabul perlu makan, perlu supplies gitu ya, itu organisasi aku yang mesti bayar itu. Ada pemasukan dalam donasi, tapi pemasukannya itu cuma cukup untuk membayar ongkos-ongkos merawat Anabul-Anabul ini. Jadi dan kita 100% ngandelin donasi, dan kita nggak nyari untung secara keuangan gitu ya. Jadi itu pun juga susah gitu. So jadi pokoknya bidang Animal Rescue itu orang selalu anggap remeh, tapi bidang Animal Rescue itu sangat banyak hal-hal yang mesti dipikirin, dan banyak banget hal yang kita jadi berinteraksi sama banyak banget orang, tipe personalitasnya beda-beda, dan aku punya trauma sendiri gitu ya. Jadi untuk sekarang ini organisasi Animal Rescue aku masih berjalan, cuma slowing down gitu, dan aku lagi mau take a break dari Animal Rescue. Tapi di organisasi aku masih ada 3 Anabul yang masih mesti diadopsi. Kita masih nyari orang untuk adopsi 3 Anabul ini. Nanti kalau 3-3 ini udah diadopsi, aku akan take a break, liburan dari ngerjain Animal Rescue gitu. Karena seperti aku bilang, kerjaan di Animal Rescue itu sangat draining secara emosi, berat banget, secara financial berat. Karena kalau secara financial berat, karena kalau kita misalnya ada Anabul perlu ke dokter hewan, misalnya ongkos rumah sakitnya itu $4.000, biasanya kita donasi itu kita cuma dapat $1.000. Jadi $3.000 itu akhir-akhirnya keluar dari uang aku dan suami aku sendiri gitu. Jadi makanya secara keuangan itu juga berat lama-lama gitu. Dan terus dan banyak organisasi Animal Rescue lainnya yang akhirnya bangkrut gitu. Maksudnya bukan organisasinya bangkrut, tapi orang yang punya organisasi itu juga bangkrut secara pribadi gitu, karena donasi itu susah untuk didapatkan gitu, even di Amerika gitu. Terus juga secara fisik juga susah, karena kita perlu volunteer kan. Organisasi aku seperti banyak organisasi Animal Rescue yang lain, itu kita 100% jalan karena volunteer, relawan. Aku sendiri relawan. Nah, tapi susah banget nyari relawan yang bisa diandelin gitu. Banyak relawan keluar sesudah sebulan, 2 bulan, atau banyak relawan yang mau bantu tapi nggak serius cara bantunya, atau keluar pun itu main keluar aja, nggak ngomong apa-apa gitu jadinya. Dan ini masalahnya kayak kita berhubungan sama jiwa ya, jiwa hal hidup gitu. Anabul itu kan sesuatu yang hidup gitu, jadi susah. Jadi perlu relawan-relawan yang bisa komit gitu, yang bisa diandelin gitu, bisa dipercaya gitu. Dan itu sangat susah untuk dicari di dunia Animal Rescue gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang relawan, akhirnya kerjaan ekstra itu jatuhnya ke aku gitu. Atau kalau misalnya ada relawan yang gak sempet gitu, karena kita kurang relawan, akhirnya kerjaan ekstranya jatuh ke aku lagi gitu kan. Jadi secara fisik juga berat
gitu, mencapaikan gitu. So makanya sekarang ini organisasi rescue aku just winding down gitu ya. Oh ya guys, aku lupa satu update lagi. Waktu tahun 2021 kan aku sama suami aku cuma punya satu anabul kan, namanya Batik. Tapi sekarang kita punya anabul kedua, namanya Athena. Aku kasih lihat kalian. Jadi ini Batik, kalian mungkin ingat si Batik. Hai Batik. Nah ini yang namanya Athena. Emang dia hitam dan mungkin ada kurang kelihatan kali ya. Dan mukanya sedikit garang kelihatannya, tapi she's the sweetest. Athena, say hi. Say hi Athena. Athena ini tipenya American Staffordshire. Jadi itu salah satu tipe anjing yang termasuk pitbull, tapi bukan American Pitbull. Dia American Staffordshire dan mungkin campur sama boxer. She's the sweetest. Dan dia sebenarnya seumuran Batik, cuma beda 2 bulan. Dia lebih muda 2 bulan dari Batik. Dan si Batik, do you wanna say hi? Batik, say hi ke kakak. Batik. Ya, iya itu guys. Jadi itu update satu lagi dari terakhir aku nongol di YouTube. Sekarang kita punya 2 anabul. Kalau kalian belum ikutin aku di Instagram, kalian mesti ikutin aku di Instagram. Nanti aku tulis di sini. Sekarang ini Instagram aku lagi private karena ada kejadian di dalam Animal Rescue di mana aku mesti memprivatekan Instagram aku yang lucylinda_YouTube itu. Itu nanti aku bisa ceritain di lain video kalau kalian mau tahu ceritanya. Ya jadi sekarang ini Instagram aku private, jadi kalian mesti kayak nanya dulu, request gitu ya untuk masuk Instagram aku. Nanti someday aku akan bikin Instagram aku umum lagi, cuma sekarang ini Instagram aku privatein. So anyway, aku di Instagram aku ada minta ide topik-topik untuk YouTube channel aku ini kali, dan of course seperti dulu banyak yang mau daily vlog. So aku akan coba untuk ngevlog keseharian aku. Mungkin gak akan tiap hari ya, tapi aku akan coba ngevlog as much as possible keseharian aku ngapain aja. Especially sekarang aku udah gak kerja di kantoran gitu ya, jadi keseharian aku tuh lebih bervariasi daripada waktu aku dulu kerja di accounting. Topik yang aku definitely nggak bisa kerjain, nggak bisa bikin videonya, itu soal imigrasi dan soal cari kerja. Aku tahu banyak banget orang yang nanya aku tentang imigrasi atau cari kerja. Soal imigrasi aku nggak bisa bikin video tentang itu karena waktu aku masih mesti ngurusin imigrasi itu, pertama aku masih kecil, kedua itu juga udah 20-an tahun yang lalu guys. Jadi proses imigrasi sekarang itu pastinya sudah berbeda daripada proses imigrasi yang aku tahu dulu 15-20 tahun yang lalu waktu aku masih kecil gitu ya. Dan even mungkin beda juga dari proses imigrasi yang teman-teman aku yang Indonesia lewatin waktu aku kuliah gitu. Jadi makanya aku nggak mau kasih kalian misinformation tentang imigrasi, karena imigrasi itu sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Jadi maaf, aku itu suatu topik yang aku nggak bisa diskusiin di channel aku atau anywhere really, karena bukan aku nggak expert soal imigrasi, dan pengalaman aku sangatlah beda, dan pengalaman aku udah jadul banget gitu soal imigrasi. Topik kedua tentang cari kerja di Amerika, itu juga suatu topik yang aku nggak bisa omongin ya, karena karena pengalaman aku cari kerja di Amerika itu sangat berbeda sama pengalaman kalian cari kerja di Amerika, karena aja berhubungan sama imigrasi gitu. Karena aku sebagai warga negara Amerika itu bisa dibilang jalur cara cari kerjanya berbeda, karena aku nggak perlu mikirin soal imigrasi, soal visa segala macam tuh aku nggak perlu mikirin tentang itu gitu. Jadi dan dimana kalau kalian belum jadi warga negara Amerika, itu kalian masih mesti mikirin soal visa kerja dan segala macam. Dan jadi ya balik lagi itu kan jadi urusan imigrasi, aku nggak bisa ngomongin soal urusan imigrasi gitu, karena aku nggak mau misinformation gitu ya. So, tapi selain 2 topik itu, kalau kalian ada topik-topik yang kalian mau ngomong, mau aku diskusiin, taruh di komen di bawah. Aku akan coba my best to do it, tapi
no promises. Jadi aku udah mulai filming beberapa kali dan tinggal aku edit aja, tinggal cari waktu untuk edit. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe, kalau kalian baru, kalian belum subscribe, terus juga dan like video ini supaya orang-orang lain bisa lihat video ini juga. Terus kalau kalian belum pasang notifikasi loncengnya, itu dipasang, di turn on gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau aku keluarin video lagi, next time kalian akan dapat notifikasi bahwa aku keluarin video. So that's it for now guys. Have a good day and I will see you guys in the next video. Bye guys.